Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga, ibadah Patuan Berayat, yang di dalamnya ini juga merupakan persiapan pertama kita untuk memasuki panggilan Tuhan dalam perayaan Hari Raya Persembahan kedua tahun 2021 GKJW Jemaat Malang. Kita menghayati akan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan kita mengambil saat teduh. Kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan ibadah ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Salam sejahtera dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Kita angkat satu pujian mengawali ibadah ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya mekar, menghijau padang, bukitan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermani cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mendahuluinya dengan menghampiri tata Tuhan. Kita berdoa, mohon terang Allah dalam karya Roh Kudus. Ya Bapa, kami senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berfirman kepada kami setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Namun kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah berfirman melalui kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Perkenankan saat ini, kami anak-anak-Mu ini akan belajar untuk membaca apa yang menjadi firman-Mu itu.
Tolonglah kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui apa yang Engkau wartakan bagi kami. Tolonglah kami masing-masing pribadi lepas pribadi yang mewartakan, yang menerimanya, supaya sungguh-sungguh firman-Mu akan tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu tak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Berbagai macam keterbatasan yang ada dalam diri kami, Engkau yang akan menyingkirkannya dalam karya Roh Kudus, supaya kami anak-anak-Mu hanya boleh mendengarkan suara Tuhan yang menghidupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dituliskan untuk kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Manusia modern sering dikatakan sebagai manusia yang hanya bisa menerima sesuatu atau melakukan sesuatu yang masuk akal atau didasarkan pada pemikiran logis. Tapi sekaligus juga harus mempunyai alasan. Termasuk pula kalau kita berbicara tentang syukur dan bersyukur. Sering kali dipahami, bersyukur pun harus ada alasannya. Saya bersyukur karena saya sehat, bisa makan dengan enak, dapat melihat dunia yang indah, dan hidup serba dalam kecukupan. Saya bersyukur karena saya baru lolos dari bencana. Saya bersyukur karena saya telah menyelesaikan persoalan besar yang selama ini mengganggu perjalanan kehidupan saya. Tetapi saudara-saudara harus diakui, bersyukur dengan alasan-alasan seperti ini adalah bersyukur yang tidak tetap karena bergantung pada kondisi atau bergantung pada keadaan. Padahal saudara-saudara dalam iman Kristen, bersyukur itu bukan pilihan. Sekali lagi dalam iman Kristen bersyukur itu bukan pilihan. Artinya kita bisa memilih bersyukur atau tidak bersyukur. Pemazmur dalam seruannya yang menjadi bacaan kita, ayat yang pertama dari Mazmur 107 menegaskan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Bersyukur itu adalah sebuah keharusan. Jangan ditawar, jangan dipertanyakan, apalagi dihilangkan. Jika kita mengibaratkan kekristenan itu adalah masakan, maka syukur itu adalah bahan utamanya dalam masakan itu. Yang mau tidak mau harus ada. Jadi hidup orang Kristen itu, mau tidak mau harus bersyukur. Hidup orang Kristen, hidup yang tidak bisa tidak harus bersyukur. Senantiasa bersyukur. Bukan bersyukur sesuai dengan situasi, bukan bersyukur sesuai dengan keadaan. Nah, sesungguhnya saudara-saudara, syukur itu boleh saja dengan alasan.
Tapi jangan berdasarkan keadaan atau kondisi. Bagaimana caranya? Pemazmur memberikan jalannya, saudara-saudara. Yaitu bahwa hanya ada satu alasan. Sekali lagi, bahwa hanya ada satu alasan untuk bersyukur. Yaitu hanya karena kebaikan Tuhan. Mari perhatikan saudara-saudara. Ayat yang pertama tadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Alasan untuk bersyukur itu saudara-saudara bukan pada diri kita, melainkan ada pada Tuhan. Bukan karena perasaan, bukan karena pengalaman, bukan karena pengamatan kita yang menentukan syukur kita, bukan itu. Yang menentukan syukur kita itu ada pada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Nah, sesungguhnya ini adalah kebenaran sederhana. Tetapi juga kebenaran yang teramat penting yang ingin dikatakan oleh sang pemazmur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Begitu lanjut pemazmur. Untuk selama-lamanya. Tidak ada perubahan dalam diri Tuhan. Dia tidak bergantung pada keadaan. Dia tetap baik. Untuk selama-lamanya. Maka syukur kepadanya juga layak dipanjatkan senantiasa. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika fokus kita pada diri kita sendiri, saudara-saudara. Ketika fokus kita ini hanya untuk diri kita sendiri, pada diri kita sendiri. Sulit bagi kita ini untuk bersyukur. Ketika fokus kita ini justru kepada Tuhan. Tuhan yang baik itu. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita segala alasan untuk bersyukur. Itulah sebenarnya isi dari Mazmur 107. Dia menceritakan orang-orang yang selalu punya kesempatan untuk bersyukur. Tetapi dasarnya adalah bersyukur dulu karena Tuhan itu baik. Itu yang menjadi fokusnya. Kalau kita mengingat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa yang dituliskan dalam lirik lagu dari Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar. Di sana tuliskan begini dalam lirik lagu itu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan mengucap syukur itu kehendak. Itu bait pertama dari Kidung Jemaat nomor 450. Perhatikan kata haruslah. Dalam segala hal. Itu kehendaknya. Bersyukur itu harus. Bersyukur itu harus. Bukan pilihan. Bersyukur dalam segala hal. Tidak berdasarkan situasi. Tidak berdasarkan kondisi. Bersyukur itu adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Dan untuk itu melalui pemazmur, Tuhan memberitahu caranya. Alasan untuk bersyukur harus ada pada Dia. Fokusnya hanya pada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bicara tentang fokus. Bila tidak dijaga, maka fokus ini akan bisa bergeser, atau fokus ini akan bisa beralih atau berubah. Jadi supaya kita tetap pada fokus itu, kita harus menjaganya. Kita harus memperhatikan dua hal yang bisa menggeser fokus kita yang benar itu. Apa dua hal itu, saudara-saudara? Yang pertama, saudara-saudara, syukur itu harus tetap tertuju pada Tuhan yang baik. Syukur itu harus tetap tertuju pada Tuhan yang baik.
Yang baik itu Tuhan, bukan kita. Jangan mengambil kredit apapun untuk kita. Jangan tinggikan kepintaran kita, jangan tonjolkan kekuatan kita, kepandaian atau kekayaan kita. Yang baik itu Tuhan, bukan kita. Yang patut menerima hormat dan pujian itu Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan meninggikan hati kita. Tinggi hati saudara-saudara. Inilah sebenarnya yang bisa menggeser fokus kita tadi. Bersyukur itu sebenarnya saudara-saudara, itu bersaudara dengan kerendahan hati, bukan tinggi hati. Kalau dalam kehidupan kita bisa mewujudkan kerendahan hati, pasti kita akan bersyukur. Tetapi jika kita tidak punya kerendahan hati, pasti kita juga tidak akan mampu bersyukur. Hanya orang yang rendah hati, yang bisa memandang ke atas, yang bisa memandang Allah, dan kemudian bersyukur. Kemudian yang kedua saudara-saudara, Tuhan itu baik. Kebaikannya merdeka dari kita. Kebaikannya bergantung dari Dia sendiri. Jadi kalau Dia menerbitkan matahari pada semua orang yang baik ataupun jahat, Dia menurunkan hujan kepada semua orang yang benar atau tidak benar, itu karena Dia memang baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, cinta dan kebaikan Tuhan itu tidak dihalangi oleh kondisi. Cinta dan kebaikannya itu tidak bersyarat. Oleh karena itu, kalau kita ingin tetap bersyukur, jangan menoleh kiri, jangan menoleh kanan. Jangan mencemburui prestasi dan keberuntungan orang lain. Jangan bertanya mengapa dia sukses, diberkati, padahal dia orang jahat. Aku masih lebih baik dari dia. Ingat saudara-saudara, menoleh ke kanan atau ke kiri, itu akan membuat fokus kita bergeser. Dan pasti kita tidak akan mampu untuk bersyukur. Pemazmur ingin saudara-saudara, ingin kita itu fokus pada satu-satunya alasan untuk bersyukur. Supaya kita akan tetap boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan syukur kita itu adalah syukur yang tetap. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Adalah lebih baik jikalau kebaikan Tuhan itu merdeka dari kita. Sebab jika benar-benar kebaikannya itu bergantung pada siapa kita, saudara-saudara, pasti sudah lama kita semuanya ini binasa. Sebab kebaikan kita itu tidak bisa diandalkan. Kalau Tuhan itu baik, itu memang karena Dia baik. Kalau hidup kita itu bergantung pada kebaikan Tuhan, maka Tuhan justru leluasa untuk mencurahkan kebaikannya melalui berbagai macam cara dalam kehidupan kita. Termasuk juga cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Coba mari kita renungkan saudara-saudara. Renungkanlah kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Jujur saja. Itu semua sebagian besar terjadi bukan karena kita. Terjadinya karena datang dari cara Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan. Itu karena apa? Karena Tuhan itu baik. Mari tetap memandang Tuhan yang baik. Supaya kita tetap bersyukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mulai saat ini, minggu ini, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima undangan Tuhan dalam Hari Raya Persembahan yang kedua, PKJW Jemaat Malang. Oleh karena itu, ketika kita mempersiapkan diri kita
untuk menerima undangan Tuhan, merayakan Hari Raya Persembahan yang kedua di KJW Jemaat Malang, maka fokus kita, sekali lagi fokus kita, untuk boleh ada dalam undangan itu, dan fokus kita untuk boleh bersyukur kepada Tuhan adalah pada Tuhan yang baik. Itulah satu-satunya alasan bagi kita untuk bersyukur. Hari Raya Persembahan, di dalamnya kita diajar untuk apa? Untuk menghayati kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kekal sepanjang kehidupan kita. Sehingga sekali lagi saudara-saudara, kita akan tetap bersyukur. Dan ini akan menjadi alasan bagi kita untuk selanjutnya dalam hidup membangun mezbah syukur. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama dengan kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Hidup kita yang benar. Mari bersama-sama kembali kita berdoa. Bapa yang di surga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami ucapkan syukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami bangun ibadah, ketika menikmati persekutuan kami dalam ibadah keluarga ini. Kami ada dalam perjumpaan dengan Engkau dan dengan saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Mampukan kami ya Allah untuk tetap ada dalam persekutuan ini dan menghayati persekutuan ini sebagai hal yang sangat mendasar yang kami butuhkan dalam hidup kami. Bersyukur pula kalau Engkau telah mewartakan sabda-Mu atas kami.
Engkau Allah kami yang telah mengungkapkan kepada kami apa yang menjadi kata hati-Mu ya Allah. Melalui apa yang boleh kami dengarkan bersama. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami bersyukur tetap. Karena sesungguhnya bersyukur itu bukan pilihan bagi kami. Bersyukur itu adalah keharusan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang baik, senantiasa baik sepanjang hidup kami. Oleh karena itu ajari kami ya Tuhan untuk fokus hanya kepada Engkau. Bukan kepada yang lain. Supaya pada akhirnya dalam hidup ini kami tetap bersyukur. Ini juga mengingatkan kepada kami masing-masing ketika kami menerima undangan-Mu untuk boleh merayakan Hari Raya Persembahan yang kedua tahun 2021 untuk GKJW Jemaat Malang. Persiapkanlah diri kami, persiapkanlah hati kami, mampukan kami untuk menghayati bahwa melalui Hari Raya Persembahan ini, kami boleh membangun mezbah syukur dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk panggilan-Mu, dan perkenankan pada saat ini kami juga mengungkapkan syukur kami kepada Engkau melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarkan apa yang boleh kami kumpulkan ini akan bisa nambah kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada di GKJ Jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau yang akan berkati pribadi lepas pribadi, masing-masing keluarga yang telah belajar memberikan persembahan kepada Engkau supaya hidupnya boleh berkecukupan. Karena sungguhnya Engkau adalah Allah yang baik yang senantiasa merawat hidup kami. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami membawa dalam doa untuk saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang terpenjara, saudara-saudara kami yang ada dalam kesendirian, saudara-saudara kami yang ada dalam keterpurukan, saudara kami yang ada dalam kepedihan, mereka yang kehilangan harapan, Tuhan yang senantiasa menopang, menyertai, dan memimpin serta mampukan supaya saudara kami pada akhirnya mendapatkan kekuatan yang baru untuk boleh keluar dari pergumulannya itu. Anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menyertai dan menopang mereka supaya mereka memiliki semangat untuk merempi dan harapan mereka. Para pemuda dan pemudimu yang mengharapkan teman hidup, mengharapkan pekerjaan, Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai dan memimpin, mengarahkan supaya anak-anak-Mu ini boleh mewujudkan mimpi dan harapan mereka dalam setiap langkahnya karena Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan mereka. Saudara kami yang pada saat ini ada dalam pergumulan karena pekerjaan, Tuhan juga yang akan berikan kekuatan. Berikan kepada mereka harapan, mampukan mereka untuk boleh percaya. Melalui setiap apa yang dilakukannya, di situ pun juga akan nyata berkat-Mu. Bapa di sorga, Engkau yang akan menopang kehidupan kami sebagai satu persekutuan. Mampukan kami untuk saling peduli satu dengan yang lain, mampukan kami untuk peka satu dengan yang lain, mampukan kami untuk hidup dalam kerendahan hati satu dengan yang lain, dan lebih dari itu mampukan kami untuk terus saling berangkulan, mewujud nyatakan kehendak Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini, sekali lagi mohon kepada Engkau yang akan menyiapkan diri kami, hati kami, dan hidup kami untuk menerima dan merayakan Hari Raya Persembahan kedua tahun 2021 GKJW Jemaat Malang. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang menopang dan menyertai. Mampukan jemaat-Mu untuk terus boleh mewujudkan kerajaan Allah melalui kehidupan pelayanan yang ada. Bapa, kami juga membawa dalam doa untuk pewartaan Injil yang dilakukan oleh setiap umat yang percaya kepada Engkau dalam Kristus Yesus. Mampukan setiap orang untuk mewartakan Injil itu dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya. Sehingga akan menjadi nyata bahwa pewartaan Injil itu akan mengena pada setiap orang dan dunia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Kristus Yesus. Perkenankan pula pada saat ini kami mohon kepada Engkau yang akan memimpin kehidupan kami, mengarahkan hidup kami ke dalam kebenaran, dan arahkan kehidupan kami juga hanya tertuju kepada Kristus, supaya hidup kami tak menjadi sia-sia. Bapa di sorga,
inilah seru doa dan permohonan kami, yang semuanya ini hanya kami pinta dengan penuh percaya kami akan Sang Juru Selamat, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kembali kita angkat satu pujian mengakhiri ibadah kita. Dari Kidung Jemaat nomor 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Damai dan sejahtera yang beri-Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai hidup kita, menopang hidup kita, dan membawa hidup kita ke dalam kebenaran kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibadah keluarga dalam rangka persiapan pertama untuk kita merayakan Hari Raya Persembahan yang kedua Gajuet Malang boleh kita akhiri. Biarkan ini menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.